warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak sekalian. Pembelajaran hari ini adalah Al-Qur'an Hadis kelas 4 dengan materi bacaan idgham dan iqlab. Pada minggu yang telah lewat, kalian sudah mempelajari bacaan idgham bigunah dan idgham bila gunah. Pada minggu hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas materi iqlab. Tapi sebelum membahas materi iqlab, Bapak akan sedikit mengulang ya tentang bacaan idgham. Kita telah belajar bacaan ijhar dan untuk pelajaran bab 8 ini kita masih akan mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Itu yang penting ya, nun sukun atau tanwin. Yaitu idgham bigunah, idgham bila gunah dan iqlab. Jadi macam nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi ijhar, ikhfa, idgham, idgham bigunah, idgham bila gunah dan iqlab. Dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan panjang dan pendeknya dalam bahasa Arab, panjang dan pendeknya suatu bacaan yang bisa mengubah arti. Oleh karena itu membaca Al-Quran harus benar. Panjang dan pendek, bacaan harus benar, bacaan yang pendek tidak boleh dipanjangkan, begitu juga sebaliknya. Ya, sebagai umat Islam kita wajib mengetahui isi Al-Quran karena sebagai pedoman hidup dari ajaran-ajaran yang tertuang di dalamnya, kita tahu mana yang baik dan buruk menurut Al-Quran. Baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Al-Quran. Untuk itu ayo kita galakkan membaca Al-Quran dari diri sendiri dan keluarga. Apalagi membacanya bernilai ibadah. Membaca satu huruf akan diberi 10 kebaikan. Sementara 2 kebaikan akan dibalas dengan 1 kali lipat. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan membaca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa bacaannya harus benar ya. Juga pada minggu kemarin sudah juga Bapak jelaskan belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Oleh karena itu kita perlu belajar ilmu tajwid agar kita benar. Lalu apa itu ilmu tajwid? Ini pun sudah Bapak jelaskan juga. Ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam belajar ilmu tajwid tentu kita harus sudah mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan membaca huruf-huruf tersebut. Salah satu ilmu tajwid adalah idgham dan iqlab. Jadi pada hari ini kita belajar tentang iqlab. Bapak tapi sedikit mengulang dulu tentang idgham. Bacaan idgham. Secara bahasa idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Adapun menurut istilah idgham adalah memasukkan huruf mati ke huruf berikutnya. Idgham dibagi menjadi 2 yaitu idgham bigunah dan bila gunah. Gunah artinya dengung, jadi idgham bigunah memasukkan bacaan dengan mendengung, sedangkan idgham bigunah memasukkan bacaan tanpa dengung. Ya. Nah ini pada poinnya ya, yaitu nun sukun dan tanwin. Bertemu dengan huruf idgham, ya, yang kemarin ada 6 huruf ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. 6 jumlahnya. Atau lebih disingkat, Bapak disingkatkan yarmiluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Idgham bigunah. Lalu idgham ini dibagi 2 hurufnya ya. Yang pertama itu idgham bigunah. Hurufnya ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw, atau Bapak singkat yanmu, itu idgham bigunah. Yang kedua idgham bila gunah, hurufnya adalah lam dan ra. Ini namanya idgham bila gunah tanpa dengung. Pada minggu kemarin kalau idgham bigunah contohnya nun mati ketemu ya, mayyakulu min nurin ya, atau yang tanwin contohnya syarrayyarah amilatun nasibah
amilatun, tunnya tuh ya masuk ke nun, amilatun nasibah, ya, amilatun nasibah dan seterusnya. Minggu kemarin sudah Bapak jelaskan. Sekarang masuk pada materi bacaan iklab. Iklab berarti berganti atau berubah. Apanya yang berubah? Yang dimaksud berubah adalah nun sukun atau tanwin berubah menjadi suara mim. Bacaan iklab terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya adalah mengubah atau mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim dengan mendengung dan dipanjangkan 2 ketukan atau 1 ketukan. Apa tadi? Nun mati, ya, nun atau tanwin, ya, ini nun ya, nun, ya, yang satunya yang Bapak kotakin adalah tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu huruf ba, ya. Baik, Bapak contohkan misalnya di sini ya, yang bertemu tanwin nun mati dulu. Contohnya yang nah, ya. Ini nah, nun mati ini ya. Min. Tulisannya min dulu ya. Bapak membaca secara nah. Ya. Nah. Ini tadi apa nun mati ya berubah menjadi mim. Jadi cara bacanya adalah mendengung mim ba'di. Nah, asalnya min ya, asal kata min ba'di ya. Cuma karena hukum tajwidnya iklab, yaitu nun mati bertemu dengan nih nun matinya ya. Nah, nun matinya bertemu dengan huruf ba. Nah, Bapak kotakin lagi ya. Cara bacanya didengungkan dan nun mati ini berubah menjadi huruf mim ya. Mim ba'di. Nah, mim. Nah, didengungkan, dipanjangkan sedikit 2 ketukan atau 1. Mim ba'di. Nah, yang tanwin coba Bapak cari kata yang lain ya. Contoh apa ya? Oh, di sini ada dalam buku. Awanum baina. Awa ya, Bapak nulis ya. Nah, ya. Awanum baina. Nah, ini tanwinnya. Nah, ini tanwinnya. Domah tanwin. Bertemu dengan huruf ba nih. Nah, ya. Bertemu dengan huruf ba. Awanum baina. Nah, jadi asal katanya awanun. Awanun ya. Itu jelas dulu asalnya, asal kata dulu awanun baina. Karena ini hukumnya bacaan iklab, jadi ini nunnya ini dirubah menjadi mim dan didengungkan. Awanum baina, awanum baina. Cukup jelas ya, Bapak cuma ya masing-masing satu, yang satu untuk nun mati, yang satu tanwin. Contoh yang lainnya bisa selanjutnya ada di buku paket kalian. Ini juga Bapak buatkan nih ya. Nah, nih contohnya nih ya. Tadi ini nun mati ketemu ba, mim ba. Nah, ini kan. Ya, mana? Nih. Mim ba. Nah, ini kan yang satu mim ba'di ya. Terus
Mamba'asana, mam ya, mamba'asana, layum badanna, layum. Nah ini ya, layum. Nah ini ya. Nah, dah. Yang tanwin ya. Jazaa'an bima yauma ijim bi jahannam awanum baina. Ya, ini cukup jelas ya. Baik, selanjutnya ya, rangkuman atau ringkasan. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dengan idgham bila guna. Idgham berarti memasukkan, biguna artinya dengan dengung. Bila guna artinya tidak dengan dengung. Huruf idgham biguna ada 4, kan? Ya, nun, mim, waw, ya. Yan, mu, ya. Bacaan idgham bigunah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah ya, yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ya, ini idgham bigunah ya. Kalau ditanya berapa huruf idgham bigunah ada 4, tapi kalau ditanya huruf idgham, idgham saja ditanya itu 6. Tapi kalau idgham bigunah 4. Cara membaca idgham bigunah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf hidup berikutnya dengan dengung hingga 2 harakat atau 1 alif. Sudah Bapak contohkan. Huruf idgham bila gunah yaitu 2 lam dan ra. Bacaan idgham bila gunah terjadi apabila ada nun sukun, ya, nun sukun, ya, atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, nun sukun atau tanwin tetap dibaca jelas atau ijhar. Wajib. Contohnya fit dunya sin wa nun. Nah, dalam satu kalimat ya. Huruf iklab yaitu ba. Bacaan iklab terjadi apabila sama nih ya. Nun sukun juga, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, itu iklab. Cara membacanya adalah dengan mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim. Contohnya seperti yang Bapak bacakan tadi, mim ba'di, ya. Awanum baina, ya. Baik, pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan juga Bapak ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.